kesempatan kali ini saya akan membuat video sebuah penjelasan dari mata kuliah Teori dan Perilaku Organisasi yang diampu oleh Bapak Hanif Ardiansyah MM. Tema yang saya ambil dari UTS Teori dan Perilaku Organisasi yaitu mengenai perilaku individu. Nah, pertanyaan yang pertama, ada dalam bekerja, mengapa kita harus mengerti karakteristik perilaku dari rekan kerja maupun dari atasan serta bawahan kita? Nah, pastinya mengenal perilaku rekan kerja itu sangatlah penting karena mau tidak mau setiap hari kita melakukan aktivitas di pekerjaan kita, pastinya kita akan berinteraksi serta berkomunikasi dengan rekan kerja kita. Jadi ada banyak alasan mengapa sih kita harus dan wajib mengerti karakteristik perilaku rekan kerja. Alasan yang harus mewajibkan kita mengetahui karakteristik rekan kerja kita adalah yang pertama, bisa menempatkan diri. Nah, setiap dari kita tentunya memiliki kemampuan beradaptasi yang berbeda-beda di setiap lingkungannya. Nah, penempatan diri ini menyesuaikan dengan siapa kita berinteraksi. Misalnya, kita berinteraksi dengan atasan, maka sikap kita haruslah patuh dan patuh serta penurut dengan atasan kita. Dan sebaliknya, jika bersikap dengan bawahan, maka kita harus bersikap tegas namun bijaksana. Alasan yang kedua yaitu meminimalisir konflik yang mungkin akan terjadi. Nah, pastinya dengan kita mengenal karakteristik rekan kerja kita, kita akan lebih mampu mengatasi masalah serta kita dapat meminimalisir terjadinya konflik yang mungkin akan terjadi nantinya. Terus alasan yang ketiga, mengapa kita harus dan wajib untuk mengerti karakteristik rekan kerja adalah menjalin komunikasi ke orang yang tepat. Kalau kita sudah mengerti karakteristik si rekan kerja, maka kita akan merasa tepat atau tidak berbicara dengan lawan bicara kita, karena tidak semua orang bisa cocok untuk dijadikan lawan bicara. Melalui pengenalan karakter rekan kerja inilah kita bisa menarik diri dari orang-orang yang tidak sesuai atau mungkin tidak sepaham dengan kita. Nah, alasan yang terakhir menurut saya adalah terhindar dari salah paham yang tidak perlu. Ketika kita mampu mengenali karakter rekan kerja kita, kesalahpahaman juga bisa dihindarkan. Nah, misalkan nih dengan karakter orang yang berkomunikasi memang dengan cara tegas atau bersuaranya cukup keras. Nah, kita tidak perlu marah karena memang karakteristiknya seperti itulah. Karakteristik ialah memang cenderung bersuara keras, jadinya kita jangan mudah tersinggung akan hal itu karena kita sudah mengerti bagaimana karakteristik rekan kerja kita. Itu salah satu contohnya. Ada soal yang kedua yaitu jika kita sebagai manajer pemasaran mengetahui seorang karyawannya bersikap indisipliner, terus langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Menurut saya, sebelum kita mengambil keputusan atau sikap tegas, seharusnya kita perlu mengetahui dulu ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menganalisis masalah. Manajer itu perlu menganalisis masalah. Harus ada jawaban atas pertanyaan, misalkan nih, mengapa karyawan melakukan kesalahan tersebut,
Terus apakah karyawan benar-benar memahami tingkat kinerja yang diharapkan oleh seorang manajer? Terus juga apakah karyawan paham akan standar kerja yang telah ditetapkan? Semua pertanyaan itu harus ada jawabannya. Terus setelah kita menganalisa masalah, yang kedua, manajer yang baik tidak suka menunda-nunda sesuatu, itu pasti. Tetapi akan lebih baik untuk menunda sementara waktu ketika sedang terjadi emosi, sedang emosi itu sedang datang. Nah, karena manajer yang cerdas, dia akan memperhitungkan efek apa yang akan terjadi pada timnya nanti kalau sikap nanti pas emosi keputusannya sudah ditetapkan. Nah, ia juga akan menghormati privasi seorang yang sedang melakukan kesalahan tersebut. Pilihlah waktu dan lokasi yang tepat tentunya untuk kita dapat menyampaikan sebuah keluhan yang dipermasalahkan tersebut. Yang ketiga adalah langkah yang harus kita lakukan, yaitu berdiskusi. Manajer yang baik adalah mentor yang baik. Itu sudah menjadi sebuah keharusannya. Mereka akan memecahkan masalah bersama-sama dengan karyawan serta timnya. Mereka melatih dan memberikan masukan-masukan yang baik terhadap karyawannya, itu pasti dan tentu. Jangan selalu seorang manajer menyalahkan terus-terusan kepada karyawan. Nah, yang manajer lakukan adalah saran. Karyawan pasti memerlukan saran yang baik untuk dirinya lebih baik. Terus yang keempat, yang terakhir, ini sekaligus yang terakhir ya. Jika semua terasa sudah dilakukan, seperti kita sudah menganalisa, terus kita sudah berdiskusi, terus jika memang karyawan harus diberhentikan karena kesalahannya yang fatal, ketika kita sudah maksimal berdiskusi dan menganalisis masalahnya, seorang manajer harus memberikan alasan yang sesuai dengan masalahnya tersebut, yang logis jika memang harus ada keputusan yang tegas. Dan jika karyawan meminta kesempatan, perlu mempertimbangkan faktor potensi yang telah dimiliki seorang karyawan selama bekerja di perusahaan atau di organisasi. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Saya minta maaf jika ada salah kata atau mungkin kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.